Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Syahna Sofian dengan NPM 10121057 dari kelas manajemen C4 Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang pertama, yaitu pelatihan dan pengembangan. Materi kedua, perencanaan dan pengembangan karir untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Selamat menyaksikan. Sebelum ke pembahasan soal, mari kita mempelajari dulu apa itu pelatihan dan pengembangan. Pelatihan adalah suatu proses pendidikan jangka pendek dengan prosedur yang sistematis dan terorganisir, di mana personil dan manajerial mempelajari kemampuan dan pengetahuan teknis untuk tujuan tertentu. Sedangkan pengembangan adalah suatu proses pendidikan jangka panjang dengan prosedur yang sistematis dan terorganisir, di mana personil manajerial mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan umum. Tujuan diadakannya pelatihan dan pengembangan yaitu untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi kecelakaan, meningkatkan stabilitas dan fleksibilitas organisasi. Sedangkan dampak tidak dilaksanakannya pelatihan yaitu sering berbuat kesalahan, standar kinerja tidak pernah tercapai, dan pola pikir SDM yang sempit. Pelatihan ditinjau dari segi waktu pelaksanaan terbagi menjadi 3, yaitu 1. Pre-service training, pelatihan pratugas. 2. Inter-service training, yaitu pelatihan dalam tugas. Yang terakhir yaitu post-service training, pelatihan pasca tugas. Sebagai sebuah proses pelatihan dan pengembangan SDM dimulai dengan 1. Menentukan kebutuhan pelatihan dan pengembangan. 2. Menentukan tujuan yang bersifat umum dan spesifik. 3. Pemilihan metode, media, dan prinsip-prinsip pembelajaran. 4. Implementasi program. Dan yang terakhir atau kelima yaitu evaluasi program. Dapat disimpulkan bahwa pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan sumber daya manusia agar bisa menjadi sumber daya yang berkualitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, bekerja, tingkat profesionalisme yang tinggi dalam bekerja agar bisa meningkatkan kemampuan untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dengan baik. Materi selanjutnya yaitu perencanaan dan pengembangan karir. Perencanaan karir yaitu proses yang diambil seseorang dalam memilih tujuan dan jalur karir agar tercapai tujuan-tujuan tersebut. Sedangkan pengembangan karir adalah perencanaan karir melalui pelatihan pendidikan, perolehan kinerja, dan pengalaman kerja. Melalui perencanaan karir, seseorang mengevaluasi kemampuan dan minatnya, mempertimbangkan berbagai peluang karir, menetapkan tujuan karir, dan merencanakan kegiatan-kegiatan pengembangan karir yang bersifat praktis. Proses perencanaan karir terbagi menjadi 2, yaitu 1.
perencanaan karir individual, dan perencanaan karir organisasi. Berikut adalah keuntungan dari perencanaan karir. Yang pertama, memadukan strategi dengan persyaratan penempatan internal pegawai. 2. Mengembangkan karyawan yang pantas dipromosikan. 3. Mendorong pertumbuhan kepribadian. 4. Mengungkapkan potensi karyawan. Ada pula metode perencanaan dan pengembangan karir. Yang pertama, diskusi dengan individu yang berpengetahuan luas. 2. Bahan-bahan yang disediakan perusahaan. Yang ketiga, sistem penilaian kerja. Dapat disimpulkan, perencanaan dan pengembangan karir merupakan suatu proses perencanaan yang memungkinkan para karyawan untuk mengidentifikasi sarana-sarana karir dan jalur-jalur yang menuju ke sarana dan tujuan tersebut. Materi yang pertama yaitu pelatihan dan pengembangan. Jika Anda seorang manajer sumber daya manusia pada sebuah factory outlet (FO), rancanglah sebuah contoh pelatihan untuk seorang supervisor pemasaran untuk FO Anda dengan poin-poin sebagai berikut. Yang pertama, ada nama pelatihan. Pelatihan supervisor pemasaran. Klasifikasinya, pengembangan manajer sumber daya manusia. Untuk analisis kebutuhannya ada tugas supervisor pemasaran, perencanaan sales, laporan hasil penjualan, dan praktek di lapangan. Selanjutnya ada tujuan pelatihan. Tujuannya yaitu yang pertama ada menangani target penjualan dari perusahaan. Kedua, memberikan kemampuan secara manajerial pada para manajer lini depan dalam mengelola dealer. Yang ketiga, menangani cara sales yang turun ke lapangan. Untuk lama pelatihannya yaitu 10 hari, di mana 2 hari per minggu selama 5 minggu. Selanjutnya ada peserta. Pesertanya terdiri dari 50 orang karyawan baru per tahun, di mana 10 peserta per kelas. Pelatihnya ada HRD dan manajer dari perusahaan. Tempatnya di Pusdiklat Bandung. Dengan waktu pelaksanaannya, kelas akan dimulai pada minggu pertama di bulan November, Desember, Januari, Februari, dan Maret. Model pelatihannya ada on the job, yaitu memperhatikan pekerja lain yang sedang bekerja. Kedua, ada demonstrasi, yaitu memperagakan suatu pekerjaan. 3, classroom, yaitu dilakukan di dalam kelas untuk mempelajari konsep, teori, dan kemampuan memecahkan masalah. Pengukuran prestasinya yaitu dengan ujian tertulis 2 minggu sekali. Selama pelatihan juga ada ujian praktek 2 minggu sekali. Untuk evaluasi dari kegiatan ini yaitu bisa dilihat dari reaksinya, yaitu pada akhir pelatihan dan 3 bulan pelatihan. Hasil belajarnya akhir pelatihan 3 dan 6 bulan kemudian. Perilakunya 3 dan 6 bulan kemudian. Story resultnya 3 dan 6 bulan kemudian. Dan analisis kegunaannya 12 bulan kemudian. Untuk transfer atau penerapan pelatihannya yaitu oleh atasan langsung,
tindakan lanjutan pada pekerjanya, yaitu pencegahan agar tidak kembali ke perilaku lama dan memastikan pengaplikasian yang sudah dipelajari. Selanjutnya ada perkiraan biaya perencanaan sebesar 50 juta, yaitu untuk sewa penginapan 20 juta rupiah, konsumsi 10 juta, sewa bus 5 juta, baju 1.500.000, name tag 500.000, administrasi 10 juta, dan peralatan pendukung lainnya 3 juta rupiah. Untuk perkiraan biaya pelaksanaannya sebesar 500 juta, yaitu untuk biaya pusdiklatnya 1 juta per orang yang mengikuti 50, berarti 1 juta dikali 50 sama dengan 50 juta. Karena acara ini diadakan selama 10 hari, berarti 50 juta dikali 10 sama dengan 500 juta. Materi yang kedua yaitu ada perencanaan dan pengembangan karir. Soal yang pertama, Anda adalah sebuah pegawai pada perusahaan C, perusahaan konveksi pakaian remaja. Apa yang akan Anda lakukan dalam perencanaan karir Anda? Tujuan karir kedepannya yaitu menjadi manajer dalam perusahaan konveksi pakaian, dengan tugas dan tanggung jawabnya merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan jalannya perusahaan. Mengatur dan mengkoordinasi seluruh departemen yang ada di perusahaan, bertanggung jawab atas seluruh hasil produksi dan keuntungan di perusahaan, serta kerugian dan kegagalan dalam produksi dan penjualan. Dengan wewenang yaitu memantau seluruh kegiatan yang ada di perusahaan. Metode perencanaan dan pengembangan karir yang dilakukan yaitu diskusi dengan individu yang berpengetahuan luas dan membuat rencana pengembangan karir pribadi. Berikut tindakan untuk mendukung tujuan karir. Yang pertama, belajar lebih banyak dan mempelajari hal baru seperti berdiskusi dengan para pengajar di bidang konveksi, melatih keterampilan dengan membaca buku tentang konveksi pakaian dan mempelajari Microsoft Office yang dibutuhkan, mencari pengalaman dengan datang ke tempat konveksi pakaian lain, dan melakukan bimbingan atau konseling karir. Soal yang kedua yaitu saat ini Anda sudah menjadi Direktur Sumber Daya Manusia dalam perusahaan C. Perencanaan dan pengembangan karir apa yang akan Anda lakukan untuk karyawan Anda? Ada 4 macam perencanaan yang akan saya buat. Yang pertama yaitu di bidang pendidikan, menyediakan buku bacaan tentang konveksi pakaian, menyediakan video yang bisa ditonton oleh pegawai tentang pekerjaan di setiap bidangnya, melakukan sosialisasi kepada pegawai, dan yang terakhir melakukan evaluasi 1 bulan sekali. Untuk di bidang keterampilannya ada melakukan pelatihan menjahit, memberikan contoh penggunaan mesin, melatih dalam hal pemasaran, dan yang terakhir melakukan tes untuk pegawai baru. Di bidang yang ketiga ada pengalaman yaitu 1. Lakukan perbandingan dan riset, 2. Memberi motivasi atau contoh pengalaman yang bagus, yang terakhir yaitu melakukan penggantian atau perputaran pegawai. Di bidang yang terakhir atau yang keempat yaitu teknik modifikasi perbaikan perilaku. Yang ke-1, melakukan sistem penilaian kerja, 2. Memberi pelajaran yang dibutuhkan saat di lapangan, 3. Memberi arahan saat di depan konsumen.
Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.